Di sini ada soal gaya geser, di mana diberikan contoh soal suatu uji geser langsung dilaksanakan pada sampel tanah pasir kering dengan tegangan normal sebesar 191,5 kN per meter persegi. Keruntuhan terjadi pada waktu tegangan geser mencapai 119,7 kN per meter persegi. Ukuran benda uji adalah 50,8 mm kali 25,4 mm. Tentukan sudut geser ke dalam pi. Bila tegangan normal yang diberikan adalah 144 kN per meter persegi. Berapa besar gaya geser yang diperlukan untuk menyebabkan terjadinya keruntuhan pada benda uji? Jadi di sini tadi sudah jelas ya bahwasanya diketahui besarnya sigma sama dengan 191,5 kN per meter persegi dan besarnya tau F sama dengan 119,7 kN per meter persegi. Langsung saja kita akan menjawab soalnya tadi. Yang pertama-tama adalah kita mencari luas penampangnya terlebih dahulu. Luas penampang sama dengan 50,8 mm dikalikan dengan 25,4 mm. Hasilnya adalah 1290,32 mm persegi. Satuannya kita ubah menjadi meter menjadi 1,29032 dikalikan 10 pangkat min 3. Untuk mencari besarnya sudut di dalam pi, kita menggunakan rumus tau F sama dengan sigma tan pi, di mana tau F adalah 119,7 sama dengan kita masukkan sigmanya yaitu 191,5 tan pi. Kemudian tan pi berpindah ruas di kiri sama dengan menjadi 0,625. Jadi besarnya pi adalah 32 derajat. Kemudian untuk mencari tau F sama dengan sigma. Sigmanya telah diketahui dari 191,5 dikurangi dengan 32. Hasilnya adalah 144. Di mana tau F sama dengan sigma tan pi. Tau F sama dengan 144 tan 32 derajat. Hasilnya adalah 90 kN per meter persegi. Untuk gaya gesernya sama dengan tau F dikalikan dengan luas penampang, di mana tau F tadi adalah 90 dikalikan dengan 1,29032 dikalikan 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 0,116 kN. Jadi besarnya gaya geser yang terjadi pada saat keruntuhan adalah 0,116 kN. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan memberikan soal tegangan efektif tanah dan penyelesaiannya. Nah, di sini contoh soalnya, lapisan pasir halus dengan tebal 5 meter mempunyai berat volume jenuh atau gamma saturation yaitu 20 kN per meter kubik. Muka air tanah pada kedalaman 1 meter. Di atas muka air tanah, pasir dalam kondisi jenuh air oleh tekanan kapiler. Dan di sini soalnya hitung dan gambarkan diagram tegangan total dan tegangan efektif di titik A, B, C, dan D. Oke, kita masuk langsung dalam penyelesaiannya. Nah, setelah diketahui pasir halus di atas muka air tanah dalam kondisi jenuh air, kita masuk langsung tegangan di A. Tegangan A yaitu 4 kali gamma saturation ditambah 1 kali gamma saturation sama dengan 5 kali gamma saturation. Kita masukkan 5 kali gamma saturation tadi 20, yaitu dengan hasil 100 kN per meter persegi. Nah, untuk tegangan bornya pada titik A yaitu kedalaman tanah
air tanah dikalikan gamma air, yaitu 4 kali 9,81 dengan hasil 39,24 kN per meter persegi. Dan di sini tegangan efektif pada titik A yaitu tegangan total dikurangi tegangan pori air pada titik A, yaitu 100 dikurangi 39,24 dengan hasil 90,76 kN per meter persegi. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke tegangan di B. Tegangan di B yaitu 1 kali gamma saturation dengan hasil 1 kali 20 yaitu 20 kN per meter persegi. Untuk tegangan pori yang berada di B yaitu 0 dan tegangan efektif di B yaitu tegangan total dikurangi tegangan pori dari titik B. 20 kurangi 0 sama dengan 20 kN per meter persegi. Untuk tegangan yang berada di C yaitu tegangan kapiler pada titik C sama dengan 0,7. Untuk gamma airnya yaitu negatif 0,7 dikali 9,81 dengan hasil negatif 6,87 kN per meter persegi. Nah, untuk tegangan yang berada di C yaitu 0,3 dikali 20 sama dengan 6 kN per meter persegi, dan untuk tekanan pori yang berada di C yaitu negatif 6,87 kN per meter persegi, dan untuk tegangan efektif pada titik C yaitu tegangan total yang berada di titik C kurangi tegangan pori pada titik C yaitu 6 dikurangi negatif 6,87 dengan hasil 12,87 kN per meter persegi. Ya, untuk selanjutnya yaitu yang berada di titik D. Tekanan kapiler pada titik D yaitu negatif 1. Untuk gamma airnya yaitu negatif 1 dikali 9,81 sama dengan negatif 9,81 kN per meter persegi. Untuk tegangan yang berada di D yaitu 0 kN per meter persegi, dan untuk tegangan porinya yaitu negatif 9 tadi 0,81 kN per meter persegi, dan untuk tegangan efektif yang berada di titik D yaitu tegangan total dikurangi tegangan pori yang berada di titik D yaitu 0 dikurangi negatif 9,81 kN meter persegi, yaitu dengan hasil 9,81 kN meter persegi. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah gambar dari hasil tadi. Di sini ada tanah keras, ada tegangan total, ada tegangan air pori, dan tegangan efektif. Di sini sudah kita masukkan angkanya, bisa dilihat di sini. Yang dari titik A, ada titik B, titik C, dan titik D. Oke, kita akan membahas tentang soal permeabilitas tanah. Di sini ada soal, tentukan banyaknya air yang mengalir per satuan waktu yang melalui lapisan tanah tembus air seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut. Di sini ada tanah dengan kemiringan sudut 8 derajat. Dan di sini juga ada arah aliran air mengalir. Di sini ada juga lapisan kedap air. Di sini juga ada lapisan kedap air dengan ketinggian tebal tanah 3 meter. Nah, di sini jarak antar titik kita pakai pipa. Ini panjangnya 50 meter. Dari soal tersebut, kita akan mencoba menghitung gradien hidrolis dengan kemiringan sebagai berikut. Nah, di sini diketahui dari soal tersebut adalah K atau koefisien permeabilitas tanah dengan nilai 0,08 cm per detik kita ubah menjadi meter per detik, yaitu menjadi 8 kali 10 pangkat min 4. Di sini juga ada alfa bernilai 8 derajat, delta H 4 meter, L-nya di sini adalah jarak kemiringan antara di pipa 1 dengan di pipa 2 yaitu 50 meter, dan tinggi lapisan tanah tembus air 3 meter. Nah, dari soal tersebut yang ditanyakan adalah gradien hidrolis
yang biasanya disimbolkan dengan I. Dan di sini juga ditanyakan tentang banyaknya air yang mengalir per satuan waktu, per satuan lebar profil tanah yang disimbolkan dengan T. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita akan menghitung tentang cos alfa terlebih dahulu. Di sini kita menggambar segitiga dulu. Dengan di sini sisi ini ditandai dengan X, di kemiringan sini kita tandai dengan R. Nah, di sini cos alfa dirumuskan dengan X per R. Jadi cos 8 derajatnya yaitu 50 meter per R. Jadi R sama dengan 50 meter per cos 8 derajat. Atau bisa dihitung dengan cara cepat, yaitu cos alfa, yaitu sisi datar sini, sisi datar atau X, dibagi dengan sisi miring sini, atau disimbolkan dengan R. Jadi sisi datarnya bernilai 50 meter dan sisi miringnya yaitu cos 8 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus, yaitu I menghitung gradien hidrolis. Rumusnya yaitu delta H per L per cos alfa. Di sini cos alfanya tadi kan cos 8 derajat. Jadi L-nya tadi 50, tinggal memasukkan yaitu 4 meter per 50 per cos 8 derajat sama dengan 4 M per 50 per 0,99. Di sini 0,99 adalah hasil dari cos 8 derajat. Sama dengan 4 kali 0,99 per 50. Di sini mengapa kok menjadi perkalian? Karena di sini ada dua pembagian. Jadi di sini kita pindah ruas menjadi perkalian, dan ini pembagian yang di bawah kita pindah ruas. Yang di bawah menjadi di atas, yang di atas kita jadikan di bawah. Jadi hasilnya 3,96 per 50. Di sini 3,96 hasil dari 4 kali 0,99. Di sini 3,96 bagi 50, jadi hasilnya adalah 0,0792. Selanjutnya kita menghitung T atau banyaknya air yang mengalir per satuan waktu per satuan lebar pada profil tanah. Di sini ada T sama dengan dirumuskan K kali I kali A. K di sini koefisien permeabilitas tanah, dan I-nya ini tadi gradien hidrolis, A-nya adalah luas penampang. Jadi kita tinggal masukkan saja, tadi K-nya sudah diketahui. Kita ubah tadi menjadi meter per detik, I-nya ini sudah diketahui nilainya, dan A-nya luas penampang kita cari adalah ketinggian tebal tanah dikali cos 8 derajat. Jadi di sini adalah kita masukkan 8 kali 10 pangkat 4 meter per detik kali I-nya ini 0,0792 dikali 3 kali cos 8 derajat meter persegi kali 1 M, sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 meter per detik kali 0,0792 kali hasil dari 3 kali cos 8 derajat adalah 2,97 meter persegi kali 1 ini. Hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat 4 kali 792 kali 10 pangkat 4. Kenapa di sini menjadi pangkat 4? Karena di sini di belakang koma ada 4 angka, jadi kita jadikan pangkat jadi pangkat 4. Di sini juga hasilnya kali 297 kali 10 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 1881792 kali 10 pangkat 10. Di sini mengapa 10? Di sini karena pangkatnya kita jumlahkan semua, jadinya 4 tambah 4 8 tambah 2 jadikan 10. Jadi pangkat 10 sama dengan 0,0001881792 kita bulatkan menjadi 0,000188 sama dengan 0,188 kali 10 pangkat 3 meter kubik per detik per meter lebar.